A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan puja kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini Ahad 17 April 2022 kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ukhuwah kita, sehingga kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka dalam acara bukber sambil berdonor darah. Alhamdulillah kita bersinergi dengan IKA 10, Bank BJB, Keluarga Donor Darah 89, Palang Merah Indonesia, dan DKM Al-Awali PMI Kota Bandung. Sholawat serta salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para tabiinnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk memberikan susunan acara pada hari ini, yaitu pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan-sambutan, dan juga nanti kita isi siraman rohani oleh Kiai Tengku Maulana SM. Baik ibu dan bapak, sebelum acara dimulai, tiada salahnya kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh yang terhormat Bapak Dewi Saifullah, dan salih tilawah yaitu Ibu Nur Hayati. Kami persilahkan. Mohon izin untuk buka masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Aku berdiri kepada Allah dan godaan syaitan yang tertutup. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemberi Kasih, Maha Penyayang, Pencurah kasih sayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kami agar kami bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berangkat, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang dikenakan itu pada hari-hari yang lalu. Dan wajib bagi orang-orang yang berada dalam ini membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerendahan hati mengerjakan kebijakan, maka itulah lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik baginya. Entah kamu yang mengetahui. Maha benar Allah dengan segala hikmahnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, barakallah. Jazakumullah khairan untuk Bapak Devi dan juga Ibu Nur Hayati. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk acara selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua IKA yang akan disampaikan oleh Bapak atau Akang Gusman Gibran Effendi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berkumpul di sini di Masjid Al-Wali. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberi kesempatan bisa bertatap muka, bisa bersilaturahmi, dan Allah memberi kesehatan pada kita semua. Kita bisa dipertemukan di tempat yang berbahagia ini. Pada hari ini saya ucapkan terima kasih kepada PMI Kota Bandung, kepada Ikatan Alumni SMP Negeri 10, Reinkarnasi 1089, TKM Al-Wali, Bank BJB, Dulboy Semken, Madu Hitam Baduy, BH2, RK05, Lions Club Indonesia, dan para donatur sekalian, juga para pendonor yang setia selama kita melaksanakan donor darah ini. Semoga kebaikan Bapak Ibu sekalian menjadi ladang amal bagi kita semua. Jazakumullah khairan katsiran. Pada donor hari ini sudah tidak terasa bahwa kita sudah bekerja sama dengan PMI sudah ke 7 tahun. Jadi tanpa terasa kita sudah melaksanakan donor ini yang ke-7 tahun. Dan pada hari ini saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada ibu bapak sekalian yang telah mendonorkan darahnya, yang telah bekerja sama kami selama 7 tahun ini. Mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Kang Gusman hatur nuhun ya yang sudah memberikan paparannya. Alhamdulillah kita bergabung dengan PMI ini sudah 7 tahun ya Kang ya, subhanallah. Jadi alhamdulillah ibu dan bapak juga sudah berbagi ya, sudah mendonorkan darahnya, kita berbagi dengan sesama. Baik ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendengarkan juga sambutan dari Ketua PMI Kota Bandung yang akan disampaikan oleh Bapak Ade Kusyanto. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua IKA 10 Kang Gusman,
bisa terus kita 10 hadirin yang berbahagia, tentunya banyak dan syukur karena kita dilalui karena berkat karunia lah kita pada sore hari ini bisa berkumpul bersilaturahmi di dalam rangka kegiatan buka bersama sekaligus sambil donor darah. Tentunya kegiatan ini kegiatan yang mulia. Kami mengapresiasi sangat tinggi kegiatan ini. Lebih-lebih tadi disampaikan oleh Kang Gusman bahwa kegiatan ini kerjasama kita dengan PMI dengan IKASPO ini sudah berjalan 7 tahun. Kalau 1 tahun 4 hari, 4 kali 7 sudah 28 hari. Kalau setiap donor ada 50, ada 50 kali 28. Dari teman-teman IKA 10. Tentu harapan saya ini bisa terus berlanjut selama IKA 10 ada, selama saya ada, selama orang-orang yang membutuhkan kita hidup. Dan tentunya pada kesempatan ini saya selaku Ketua PMI Kota Bandung ingin menyampaikan permohonan maaf kalau selama 7 tahun pelayanan yang kami berikan kurang berkenan di teman-teman IKA 10 yang mendonorkan darahnya. Yang keduanya barangkali ya tadi ini acaranya dirubah ya, karena ustadznya sedang di perjalanan. Kalau menunggu ustadz nanti malah lebih sore. Jadi kalau acara yang selesai menunggu ustadz datang tinggal dilakukan tausiah. Jadi tausiah yang akan disampaikan oleh Pak Tengku Maulana. Tapi yang pasti kita 10 ini telah melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan dan pasti teman-teman di IKA 10 ini teman-teman yang dekat dengan Allah tentunya gitu ya. Saya kira itu buka bersama ini silaturahmi, lalu donor darahnya barangkali bentuk rasa kemanusiaan kita kepada sesama yang membutuhkan. Lalu menjalankan kajian, tentunya ini memberikan pengetahuan kepada kita tentang pengertian yang ada dalam agama yang kita lakukan. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Ketua IKA 10 beserta seluruh jajaran, kepada MC juga, ya, kepada penonton acara ini dengan baik. Tentunya tadi kita dengar. Selamat mengikuti nanti kajian yang disampaikan oleh Pak Tengku Maulana. Nanti kita bersama lalu sholat berjamaah bersama. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua PMI Kota Bandung ya, yang terhormat Bapak Adi Kusyanto yang sudah memberikan paparannya. Alhamdulillah ya Pak, kita bersinergi gitu. Jadi dari Bapak ada gayung bersambut, dari IKA memberikan ini alhamdulillah sampai 7 tahun alhamdulillah kita sudah bersinergi. Subhanallah, ini atas izin Allah juga ridho Allah. Kita selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam pelaksanaan donor darah
dari pertama hingga alhamdulillah sekarang mungkin sudah beberapa kali ya Pak. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Adiatus yang baik, Ibu dan Bapak ya. Yang tadi saya sebutkan acara selanjutnya yaitu adalah kita akan mendengarkan tausiah dari Bapak Tengku Maulana atau Ustadz Maulana ya. Tapi beliau mungkin masih di perjalanan ya, kita doakan beliau karena hari hujan, tapi hujan tidak menghambat karena ini adalah hujan keberkahan bagi kita, insya Allah ya. Semoga Ustadz Maulana di perjalanan diberikan kelancaran, diberikan kemudahan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya juga atas izin Allah diberikan rezeki untuk bisa hadir di sini. Begitu ya Pak ya. Baik. Mungkin di sini nanti ada pemberian KDD ya. Kalau misalnya untuk panitia bisa membantu saya. Kalau misalnya dari Ustadz Maulana belum hadir ya. Jadi ini adalah ada ada pemberian KDD dari IKA 10 ya. Nah, alhamdulillah Kang Gusman sudah hadir. Bisa bergabung di sini kalau dengan saya. Pemberian KDD dari IKA 10 ya oleh Ketua IKA 10. Ketua dari KDD 10 ya, bisa bergabung dengan kami ya, silakan. Juga mungkin sekalian untuk dari Madu Hitam Baduy belum hadir ya, silakan untuk diabadikan dari ya Bapak Ketua ya. Untuk ya Dokter Uke ya bisa hadir ke depan untuk bisa bergabung bersama kami di sini. Assalamualaikum Ibu, alhamdulillah. Yang silakan Kang Gusman untuk bisa memberikan KDD dari IKA 10. Ya, diabadikan dulu kan. Silakan. Ya, silakan untuk bisa diabadikan. Alhamdulillah ini juga live di IG ya, IGN 4MM acara ini. Sama di IG SMP 10 ya, bisa Ibu dan Bapak lihat di IG live IG AT 4MM dan juga IG IKA 10. Iya, sambil mengisi waktu ya Bu ya, saya ingin mendengar dari Bapak mungkin yang ada di depan ya, yang sudah ada di depan saya. Siapa yang berani untuk bisa memberikan kesan dan pesan atau Bapak mendonorkan darahnya di sini, bagaimana keadaan tubuh yang Bapak rasakan setelah mendonorkan darah gitu Pak, untuk berapa kali ya, beberapa kali atau dari awal. Siapa yang berani, nanti ada hadiahnya nih Pak. Ada door prize-nya ya dari Bapak Ketua PMI mungkin ya Pak hadiahnya. Tolong ya, silakan, ini hanya kita sharing saja ya. Siapa yang berani atau diantara Ibu ada yang berani untuk bisa memberikan sharingnya. Jadi kesannya, karena gini Pak, kalau misalnya kita akan berdonor darah, kadang kita itu ada mempunyai rasa ketakutan ya, ketakutan dari awal. Seperti saya dulu pernah berpengalaman. Saya alhamdulillah alumni SMP Negeri 10 ini angkatan tahun 86, pengen 89 ya, oyong orang. Saya alumni 86. Awal saya berdonor darah itu di daerah Kopo ya, Kopo. Waktu itu alumni
89 mengadakan donor darah di Kopok. Saya tidak pernah untuk berdonor darah Pak sebelumnya ya. Pas saya di usia senior ya Pak ya, karena Bapak mungkin sudah tahu saya keluar SMP 89, kira-kira usia saya berapa. Nah di saat itu saya merasa ketakutan, ada rasa takut ya, ada rasa takut karena jarum akan dimasukkan ke tubuh kita, ke tubuh, ke tangan ya Pak ya. Jadi ada rasa ketakutan, tapi alhamdulillah dengan kebersamaan, kekeluargaan, kekompakan dari alumni lintas generasi di SMP 10 ini membujuk saya untuk bisa berdonor darah pertama kali. Saya sama kakak-kakak kelas, sama adik-adik kelas, saya dibimbing untuk bisa masuk ke ruangan Pak. Akhirnya di situ saya bisa mendonorkan darah. Walaupun ya setelahnya itu saya rekap lanjut jadi leles Pak, asa muter kumaha gitu ya. Tapi setelah berikutnya ada donor lagi, semangat untuk mau berdonor darah. Nah itulah jadi seri pengalamannya. Jadi di antara ibu dan bapak ya, ada yang merasakan mungkin beda dengan saya ya. Saya begitu ini, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Selamat datang Pak Ustadz, alhamdulillah yang sudah ditunggu-tunggu sudah hadir. Gimana Pak Ustadz kabarnya? Baik, alhamdulillah. Kita bisa mengucapkan takbir, takbir Allahu Akbar. Sekali lagi Pak, dengan semangat kita sambut Ustadz kita, takbir Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pak Ustadz langsung aja, nggak capek, langsung tausiah Pak, Bapak itu sudah disediakan kursi gitu ya. Jadi di sini biarlah Pak yang berdonor dan kakak-kakak ini ada di sini. Maaf ya Pak Ketua PMI, ini Pak Maulana sudah disediakan kursinya. Jadi Bapak duduk, Pak Ustadz duduk di atas. Alhamdulillah ya Pak ya. Sudah ambil napas, Bapak perjalanan lancar meskipun hujan ya Pak ya. Hujan adalah membawa keberkahan bagi kita ya Pak ya. Alhamdulillah insya Allah. Baik Ibu dan Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tibanya kita untuk mendengarkan tausiah dari Ustadz tersemua kita sekota Bandung atau Jawa Barat yang ditunggu-tunggu ya Pak ya. Mungkin Bapak lupa karena saya adalah jemaah Bapak juga yang di TSM dan di Ukur ya Pak ya. Iya, baik Pak Ustadz silakan untuk bisa memberikan tausiahnya. Tadi teh Pak Abdi ngabahas donor darah gitu. Kita berdonor berbagi dengan sesama, insya Allah gitu ya Pak ya. Itu aja mungkin yang ada itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal qur'ana hudan lil muttaqin warahmah wa atamma bihi ala ummatin sallallahu alaihi wasallam abdolan nikmat amma ba'd. Bapak Ibu ikhwatu iman, jamaah taklim, para pendonor darah, angkatan seberapa ya deh donor darahnya? Angkat seluruh angkatan. Itu jamaah sengaja di belakang, nggak masuk ke dalam. Supaya sekelihatannya rempok gitu. Cuma asal sok masuk ke dalam. Pada abdina terus tinggal sedikit cepat tanya batu paling dia minuman ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya hanya ingin menyampaikan satu hadis pada kesempatan taklim kita. Paling dia kan minuman itu.
Jadi ketika yang baru datang tidak terhalang. Ada satu hadis riwayat Imam Muslim, dan hadis tersebut bersumber dari Ali bin Abu Thalib. Di satu kesempatan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdialog secara khusus dengan Ali. Jadi Ali itu bacaan nganggo ain, Ali. Kebetulan Ali ini posisinya di hadapan Rasul ada 3 posisinya. Pertama, Ali itu sebagai keponakan. Bahasa Sundana keponakan kan? Halo. Kedua, Ali itu sebagai menantu Nabi, nikah dengan Siti Fatimah. Dan Siti Fatimah ini salah satu perempuan yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Kabayangnya miraos bisa. Siti Fatimah, istri kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 10 wanita yang dijamin surga tanpa hisab, di antaranya Siti Fatimah. Ketiga, Ali bin Abu Thalib itu sebagai sahabat. Jadi keponakannya Nabi, minantuna ongko, sahabatna ongko. Ini karena saya bicara di hadapan orang Sunda, harus ada kolaborasi bahasa. Semua harus mampu menyentuh begitu. Karena saya senang dengan bahasa Sunda. Bahasa Sunda itu kata orang Sunda mah jerok teh makna. Sampai saya kesulitan mencari terjemahan mangkaning. Mangkaning itu sulit di Indonesia kan. Tapi yang pasti mangkaning itu saudaranya bikaning. Bagaimana pesan Nabi? Nah, biasanya Nabi itu biasanya Nabi jika ada masalah yang penting itu memberi nasihat kepada siapapun sambil ngadu lutut. Nah, gitu udah canik napa aduh, gitu bertatapan jarak yang relatif dekat. Nah, kalau Nabi sudah bicara dengan jarak yang dekat, berarti ada pesan-pesan yang sangat khusus. Ya Aliyun, itu kurang lebih redaksinya. Ya Aliyun, hei Ali, salasu la tuakhiruha. Ada 3 perkara yang tidak boleh kamu akhir-akhirkan. Ini nasihat Nabi kepada Ali, karena yang dipanggil Ali. Tetapi nasihat ini berlaku kasadaya kaum muslimin, ka urang sadaya dugi ke akhir zaman. Semohon ngaragancar. Hei Ali, aya 3 perkara nu teu kengeng ku anjeun di akhir-akhirkeun. Apa itu ya Rasul? Pertama, kata Nabi, as-salatu ija'atat. Dirikan sholat kalau sudah datang waktunya. Ini yang pertama, dirikan sholat kalau sudah datang saatnya. As-salatu ija'atat. Dirikan sholat kalau sudah datang waktunya. Pesan kedua Nabi adalah al-janajatu ija hadarat. Urus jenazah. Kalau jenazah itu sudah di depanmu, sudah hadir,
tos di payungan anjeun urus entong diengke engke. Yang ketiga pesan Nabi, wal ayyimu ija wajadat lahu kufuan. Tikahkeun anak anjeun kalau anakmu sudah ingin menikah. Tilu tanya naon kahiji, sholat kalau sudah datang waktu. Nu kadua, urus jenazah kalau sudah ada di hadapan kita. Nu katilu, tikahkeun anak anjeun upami anak anjeun tos hoyong nikah. Mari kita coba jelaskan satu persatu. Nanti setelah saya ada acara lagi nggak apa? Ada. Saya durasinya sampai berapa menit? Ya makanya maksud kami itu harusnya saya ingin durasi bicara yang diberikan panitia ke saya bisa efektif dan punya nilai yang lebih. Jadi nanti saya buat tanya jawab. Jadi materi terbahas, lalu ada ruang dialog. Kita tapi demikian tahu menjelang maghrib. Ya MC-nya rada kadet ya Babi. Terpesona. Jadi ambilnya kan begitu terpesona. Jadi ingat lagu. Sampai di mana itu? Sholat untuk diingke, sholat untuk diingke. Jadi ibu bapak hadirin, jangan pernah sebagai seorang muslim mengulur-ulur sholat. Kade, ini perbuatan yang dibenci oleh agama. Kalau tidak ada kesibukan yang mendesak, tidak menjurus kepada perbuatan darurat, adek sholat mah yang terbaik as-salatu ala waktiha, sholatlah tepat pada waktunya, wajjamaah berjamaah fil masjidi, di masjid. Adek ya ngaji model kieu teh hese ieu. Biasana di pesantren itu kieu teh ya. Aya nama ustaz ngelehan. Ustaz tu datang. Kalau saya mah waktu bujangan ngaji teh datang ke kiai. Lain kiai nu datang, aya nama tibali. Ustaz ngelehan. Asal panitia ngerti. Maksudnya ngerti teh luas mana. Sampai di mana kan? Punten, sada-sada. Mengapa Ustaz salat itu tidak boleh diakhir-akhirkan? Nah, coba kita rujuk firman Allah surat Maryam ayat 59 sampai 60. Ini supaya ada dalil, ngaji mah kudu pakai dalil. Lain pidato kepada ruku, kudu buku ngaji mah. Pada ayam mau balik ke ngandalkeun logika, kepandaian ngabaceo, dalilan mana? Loba kitu eta. Punten ieu. Lanjut. Hati-hati nyebut lanjut. Hati-hati nyebut lanjut. Dia. Fakhallafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Tuh. Maka akan datang di akhir zaman satu generasi di mana generasi tersebut oleh Allah disebut generasi buruk. Generasi buruk, khalfun teh generasi buruk. Kalau bahasa Sunda nama generasi goreng patut. Goreng patut. Nges goreng make nah, hebat bahasa Sunda. Kenapa disebut generasi goreng patut? Karena generasi itu punya dua penyakit.
Ada'us shalah, suka menganggap enteng sholat. Yang kedua, ittiba'us syahwat, suka mengikuti hawa nafsu dunia. Orang-orang Islam yang punya dua penyakit tersebut, ada'us shalah, ittiba'us syahwat, fasawfa yalqawna ghayya, nanti di akhirat Allah dimasukkan ke dalam lembah yang mengalir di dalamnya darah busuk. Darah busuk nyata nanah teh kental mendidih. Geus darah busuk mendidih jeung bau bekok. Tapi tidak ada bekoknya. Itu cuma keluar dari saya. Dina terjemahan bau, tapi tidak pakai bekok. Itu bahasa Sunda hebatnya Pak. Ada itu, ada bekok. Berbeda. Kalau itu keluar dari orang muda, itu. Kalau bekok itu keluar nini aki-aki. Kenapa bisa begitu? Sebab nini jeung aki-aki tenaganya sudah berkurang, konsentrasinya sudah lemah. Jadi ketika dia mengeluarkan udara dari pintu bawah, nyaris tidak tersadarkan. Akhirnya yang terdengar bek, karena di belakangnya ada huruf kok, jadi ada kol-kolah kubrok, bekok dah. Itu cek si kabayan. Sampai di mana betul? Kan dia masuk dia ngara ilmu nadugi kan dia lembat kan dia abdi marsa rempok dalam mengaji rempok seneng gitu. Kalau jarak-jarak dia udah ustaz pilih-pilih rame aja ustaznya rame aja. Namun rame orang maju terame kayak gitu. Jadi ngaji teh ukuran rame we. Lamun ngaji yang rame, ngaji bari ngaduruk imam batur rame. Ikhwatul iman, betapa kerasnya ancaman manusia yang tatkala hidupnya suka menganggap enteng sholat dan mengikuti syahwat dunia tanpa batas, maka dia kalau tidak sempat bertobat akan dimasukkan ke dalam lembah yang mengalir darah, yang mendidih, dan itu hukuman bagi orang yang punya penyakit ada'us shalah. Illa man taba, kita jangan titik kalimatnya illa man taba, kecuali yang berkesempatan bertobat. Biasanya yang bertobat mangga abdi wa amana, yang bertobat biasanya beriman. Orang yang beriman adalah wa amila sholihat, meningkatkan amal soleh. Jadi Bapak Ibu, wujud orang itu bertobat, dia meningkatkan iman. Kedua, membuktikan imannya dengan amal soleh. Salah satu amal soleh yang kita lakukan adalah mendonor darah. Jadi ini Bapak Ibu, saya ingin sekedar mengingatkan, kalau mendonor darah dina hati basmalah, ya Allah, abdi sodahkeun darah ti anjeun nu aya di badan abdi, keur wagi abdi nu ngabutuhkeun. Bismillah, ya Allah, Allahu Akbar, mangga infus. Gitu insyaallah jimat. Setetes darah itu, setetes darah yang kita sedekahkan buat saudara kita, pahala luar biasa. Jadi kalau kita sudah lurus setiap mendonor darah niat demikian, sing bercantet timbangan kasayang urang di akhirat bakalan saya. Karena Allah menimbang darah yang kita donorkan setetes demi setetes.
Jangan dianggap jangan sampai mendonor darah secara periodik per 3 bulan sekali, tapi sifatnya rutinitas formalistik. Lalu ini mah rutin. Kadek niatna nu penting mah. Niatna diluruskeun supaya sudah mubazir sedekah darah teh. Dari jutaan manusia penduduk Bandung, tidak semua yang digerakkan Allah hatinya untuk ingin berbagi kepada sesama saudaranya yang membutuhkan. Dan yang biasanya butuh ketik orang yang dalam situasi 2 pilihan, mati atau hidup. Tak orang hadir di dinya, memberikan yang terbaik, pahalana insya Allah amin. Dan bersyukur Bapak Ibu dipilih ku Allah teh, bersyukur dari sekian banyak manusia Allah menggerakkan hati kita dan kita merasa nyaman melakukan itu. Ikhlas lain ngeberi dunia. Kau mau di PMI makan lamun geus disetot geuting teh paling menang cari susu yang tinggal cetek begitu, bubur kacang meuli liwat bener. Tapi lebih dari itu kita ingin mencari ridho Allah, dulungan dulur. Eta teh sekali disedot teh sabaraha mili teh? 350. Surat 350 pokoknya mah kumaha maneh we lah. Itu semua, aduh Masya Allah, investasi yang luar biasa. Saya dulu waktu SMP termasuk rajin, SMA tidak lupa lagi, tidak sibuk teh gitu. Kan bohong gitu. Tadi mah haya gitu, disetahun teh. Dengan Dracula hese. Dan sehat, konsekuensinya sehat jasad kita. Kalau kita diambil darah sehat, darah situ jauh, rada jauh lah karena penyakit mah. Malah kalau darah saya mah banyak yang mencari darah ustaz. Saya darah ustaz, saya jadi ustaz cantanku. Nah, kita lanjut nih, ya darah ustaz mah dijamin halal aja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karenanya saya mengajak dan mengingatkan, jangan pernah kita dalam hidup ini menunda-nunda salat. Karena adobus sholat dina eta ayat ada 3 pengertiannya. 1, orang yang sholatnya suka diulur-ulur. Sholat zuhur jam 12 lebih 3 jam. Pen kana aya sah. Kunaon salat jam 2 lebih zuhur teh sibuk dunia. Ibu kunaon, ibu teh salat isya teh dugikan Abu Salapan sinetron. Halangan ku sinetron. Bapak kunaon maghrib teu bisa dijama aya Persib. Tidak ada dalil menjama salat. Gara-gara lalajo Persib tidak ada dalil. Kadeta. Ikan yang lalajo di stadion langsung mah salat maghrib dan isya teh dijama. Makanya saya sudah sampaikan kepada Pak Haji Muhdar, kalau Persib mau barokah, datang maghrib, heula cepat sholat di lapangan. Nah, aman. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita punya penyakit mengulur-ulur tong. Jangan baheula mah make bedug, langsung. Yang terbaik nih, yang terbaik 5-10 menit sebelum azan kita sudah melangkah ke masjid. Makanya dimanapun kita tinggal, seperti apapun lingkungan tempat tinggal kita,
jangan pernah jauh dari rumah Allah. Jadi kalau cari rumah, lingkungannya itu usahakan cari lingkungan yang ada masjid. Secara psikologis itu tenang. Orang Islam kalau sudah tinggal di lingkungan perumahan ada masjid, tenang. Tapi jauh dari masjid, orang yang beriman itu tergetar. Aduh, harus berjamaah kemana? Yang bagus dekat masjid. Dan itu yang dilakukan Nabi, dicontohkan Nabi. Ustaz, ayeuna abi bumi teh teuing Ustaz. Aya meureun 5 kilo ke masjid. Ya sudah, kompromi dengan saudara-saudara yang ada di situ, dengan tetangga. Yuk orang bangun masjid. Gitu, udah ada jihad. Tong jempe wae hirup teh. Ngagoleh garuk mundur, ngagoleh garuk mundur. Islam kudu dinamis, kudu oyak, bergerak begitu. Semua naon sampai di mana kita? Jangan pernah sholat itu ditunda-tunda. Karena sholat yang terbaik adalah as-sholatu ala waktiha wa jama'ah bil masjid. Dimanapun usahakan sholat ini secara berjamaah di masjid. Kalau kita ditakdirkan tempat tinggalnya berdekatan dengan masjid, usahakan. Ayo naon di belakang Bu. Baliknya mengabdi. Saya tidak mau disaingi. Pilih ibu tetua saya pidato. Mana ngalihkan dia. Dia abdi dengupin. Ada ngebahas naon. Lanjut. La sholata li jaril masjidi illa bil masjid. Tidak ada sholat bagi orang yang rumahnya bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Jadi untuk lelaki sangat ditekankan untuk berjamaah di masjid. Kalau perempuan memang ada redaksi hadis lebih ditekankan untuk di rumah. Tapi para ahli hadis menegaskan prioritas wanita lebih afdol sholat fardu di rumahnya itu sifatnya kondisional. Mengapa? Karena di zaman Rasul itu masjid daya tampungnya tidak bisa memenuhi ibu-ibu. Ku bapak-bapak yang ngeserin. Kalau ibu-ibu diizinkan ke Nabi, bisi ada pergesekan dan timbul fitnah. Nabi cerdas atas bimbingan Allah, maka keluarlah statement sebaik-baiknya sholat wanita di rumahnya. Ini ada muatan menghibur ke ibu-ibu, menghibur supaya tidak protes ke Nabi. Ya Rasul, kenapa laki-laki wae ke masjid hari abi temenan? Nah sebelum itu keluar, Nabi lebih cepat. Wanita lebih utama sholatnya di rumah. Jadi kahibur si ibu-ibu. Padahal itu strategi Nabi. Tetapi hari ini ketika masjid di tempat tinggal kita relatif mampu menampung ibu-ibu, maka tidak disalahkan ibu sholat ke masjid. Tapi tetap berlaku, terutama ibu-ibu yang masih bertanggung jawab anak-anaknya usia balita. Kalau masih balita sebaiknya memang di rumah, karena kalau anak dibawa kecenderungan mengganggu, kehusuan itu akan terjadi. Nah itu maksudnya lalu dibahas jero-jerona gitu. Tapi kan kebanyakan ibu-ibu dalilnya dakwah perempuan lebih baik di rumah, perempuan lebih baik di rumah. Jebret bawa ke Mekah, so di Mekah dalil eta teka pakai. Ngabring ibu-ibu jam 3 ngabring dari penginapan, ngabring kau Masjidil Haram. Mana dalil sebaik-baiknya salat wanita di rumahnya dipakai? Fitrah eta teh fitrah. Perempuan juga ingin ke masjid, jadi tidak dilarang.
Cuma kalau ibu mau sholat di masjid, ada adab-adab yang harus diperhatikan. Satu, pastikan aurat ibu tertutup. Jangan pakai mukena yang transparan. Nah, ada berbahaya, akan mengganggu konsentrasi Ustaz. Saya pernah mengalami tahun 89 membimbing haji. Itu maktab saya di kawasan Mispalah 2. Waktu pulang sholat subuh, seperti sirah hutan mabring. Di depan saya ada dua ibu-ibu pakai mukena calang, dan dia nampaknya terburu-buru. Waktu jam 3 kan poek ini tersadar mana nanti utang jam cedek, sedangkan mukenana relatif nampak. Saya oleh Allah diberi kemampuan melihat itu. Ya kan, kalau saya orangnya peka gitu kan, cepat bertindak. Astagfirullah, walhamdulillah. Saya kejar, saya coba amankan. Bu, punten, ibu kepikir dulu. Ada apa, Pak? Logatnya orang Madura. Ada apa, Pak? Pikir dulu. Saya jelaskan, ibu terlihat auratnya. Aduh, Masya Allah, bagaimana ini, Pak? Tunggu sampai nanti toko ini buka. Kalau dia toko kain, ibu tutup pakai kain itu. Kalau saya tidak bawa uang, ya terpaksa saya bertugas khusus. Nah, itu contoh. Jadi kalau ibu mau ke masjid, pastikan aurat ibu aman. Jangan sampai dari rumah pakai legging. Nah, ini dia. Di Indonesia saya lihat itu, pakai legging, pulang sholat subuh, si mukena disiksakan. Legging nak hati kali. Saya sedang olahraga kok, mas. Dia ada kuring. Ditinggali kumaha, ditinggali kumaha. Dia ada kuring. Istighfar teureun-teureun, hamdalah teureun-teureun. Saya ingatkan ibu-ibu ya, jangan pernah pakai legging di sembarang tempat. Dosanya besar. Karena di akhirat banyak wanita yang menjerit, ya Allah, kenapa aku masuk neraka? Engkau di dunia berpakaian, tetapi di mataku engkau telanjang bulat. Itu diantaranya. Jadi kalau ibu mau pakai legging, pakailah legging di rumah, di depan suami ibu, dan itu menyenangkan suami dan pahalanya besar. Nanti pulang dari sini beli legging, pakai depan suami, senangkan suami ibu. Jangan olahraga di lingkungan perumahan, pagi-pagi jogging pakai legging, udah tidur keliling, gelibak, sudah morning. Tapi kita ya, mereka itu sampai di mana dulu? Pakai legging mah di depan suami, pahala gede. Tapi yang boleh pakai legging, maaf, yang usianya di bawah 60 tahun. Yang 60 tahun ke atas saya tidak sarankan. Kenapa Ustaz yang 60 tahun ke atas tidak disarankan pakai legging? Tidak tega melihat. Cek salah kita ya, dorong-dorong di mana? Terus kena bentuk. Uprak apa itu para dulu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, makna adau sholat itu orang yang sholatnya tidak pernah mencapai derajat khusyuk. Kita seringkali banyak yang kurang tepat di dalam memahami sholat khusyuk itu. Disangkanya sholat khusyuk tidak ingat apa-apa. Padahal khusyuk itu secara maknawi fokus dia sedang apa, fokus siapa yang dia hadapi, fokus bacaannya, fokus gerakannya, itu khusyuk. Tetapi panca indera, pikiran, hati itu berfungsi normal, itu khusyuk.
Kade iyo. Jadi Nabi mencontohkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi banyak teladan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sholat. Nabi mencontohkan sholat khusus itu begini, sholat khusus itu begini. Tetap Nabi sadar. Waktu Nabi ruku, Hasan Husain naik ke punggung Nabi. Ya seperti apa Nabi menyikapi? Sedang sujud, Hasan Husain naik di punggungnya. Tahu, oh ada cucu, dibiarkan cucunya itu. Sampai waktu tertentu dianggap Nabi sudah tidak kuat, baru tangan kanan Nabi menurunkan satu persatu secara perlahan. Itu khusyuk. Tahu ada yang numpang. Semohon bu, Adik. Nabi sholat di padang pasir dengan sejumlah sahabat. Ada ular lewat, maka Nabi menyikapi, bergerak, mengamankan diri. Itu khusyuk. Jadi khusyuk tersadar, mata melihat, pikiran berjalan. Jadi Bapak kalau sedang sholat, Allahu Akbar, Allah siap dompet tinggal. Ya Bu ya? Bu? Itu belum ada dompet. Ya Bu ya? Nama nanti. Udah terus sholat, dompet tinggal. Allahu Akbar, dompet tinggal di tempat wudhu, mangkaling aya duitan. Bagaimana orang yang khusyuk? Saya sarankan batalkan, amankan dompet, ulangi di awal. Kita khusyuk untuk Allahu Akbar. Allah siap dompet tinggal. Allah. Hayo Allah. Salat nanti khusyuk, dompet lebih. Jadi begitu khusyuk mah. Kita sedang sholat, ada ular di tempat sujud, batalkan. Lain sujud, orang yang kesini. Allahu Akbar, jeduk. Cenah mati ke syahid. Sohot, bunuh diri. Makani kalau ada orang Islam mati karena sebab bunuh diri, maaf, secara sisi fikih eta mayit nanti menang disolatkeun. Secara fikihnya kunaon? Karena kematiannya tidak diridhoi Allah dan tempatnya di akhirat dipastikan neraka jahanam seumur-umur. Man qatala nafsah bisai'in ujiba bihi di yaumil qiyamah khalidan mukhalladan fiha abadan. Hadis muttafaq alaih. Siapa orang yang bunuh diri dengan sesuatu itu akan menjadi alat untuk Allah menyiksa orang itu, maka dia masuk di neraka selama-lamanya, khalidan mukhalladan fiha abadan. Eta kalimat luar biasa. Khalidan mukhalladan fiha abadan, selama-lamanya. Bunuh diri ngajrem tina kubur, eta di akhirat eta jelema teu eureun ngajrem tina kubur. Bunuh diri nabrakeun kepala dengan kepala kereta milu ke neraka, nadu hulu ke terus. Jangan pernah bunuh diri. Eta kufur i'tiqad, termasuk nawaqidul Islam, penggugur keislaman. Yang ketiga, adaus sholat itu adalah orang yang sholatnya tidak pakai ilmu. Apa sholat pakai ilmu? Ya tentu saja ini terkait dengan statement Rasul, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Jadi kalimat ini menuntut kita dalam melaksanakan sholat kudu boga ilmu. Dan saya menyimpulkan, agar sholat kita tepat waktu, agar sholat kita mencapai derajat khusyuk, agar sholat kita pakai ilmu, sarana yang paling tepat adalah berjamaah.
Jadi dengan berjamaah enak, pahalanya gede, tepat waktu, orang ningali imam, eta ilmu. Semua berjamaah, Pak, mumpung hidup. Jangan sampai hidup selama hidup deh tidak mengenal masjid. Sekali ke masjid, sholatnya di hadapan imam. Kespai, ayam itu, oh, nggak masih mumpung hidup. Allahu Akbar. Jadi ini hal-hal yang sering kita lupakan, padahal sederhana, tapi perlu diingatkan kembali. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu, yang kedua nih masih nasihat Nabi ya. Tadi yang nasihat pertama apa? Jangan kalau sholatlah kalau sudah datang waktu. Yang kedua, al-jannah jatuh ijah hadarat. Kalau ada jenazah di hadapanmu, maka segera kamu urus. Apa pengertian menyegerakan urus mayit? Ya. Upami aya nu maut, cepat berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan saya katakan itu namanya istirja. Apa? Istirja itu ucapan pengakuan bahwa kita ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi bukan doa. Mau siapapun yang meninggal dunia, mau muslim bukan muslim, boleh Bapak Ibu berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh. Karena bukan doa itu, sebuah pengakuan kita sesungguhnya dari Allah dan kita sesungguhnya akan kembali kepada Allah. Itu istirja teh. Piring purpose innalillah. Gitu. Kamu nyarikan pembantu. Innalillah lah. Kasih innalillah karena kalau tadi. Sebab sedang nonton Persib, kerame-rame Persib, jebret lampu parem, innalillah. Gitu. Jadi innalillah itu tidak terkait dengan kematian seseorang. Apalagi sedang pandemi yang pertama itu, sedang rame-rame naik kalimat innalillah itu. Hampir setiap pada subuh saya kontak Pak Camat, tolong Pak Camat ini redaksi pengumuman harus ditertibkan. Jangan sampai didramatisir. Dan kadang-kadang ini yang memberi pengumuman mendramatisir kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 3 kali kita inna lillahi. Itu kalau mengumumkan ada yang meninggal dunia diawali dengan istirja dengan kalimat yang didramatisir begitu, itu mengkeengkeun jadi membuat keeng, jadi membuat orang itu sahada yang mau begitu. Padahal makan mengumumkan pakai istirja kan tidak cuma kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah popos piring gua rosin di masjid. Bisa begitu. Sudah begini saja. Diberitahukan ada warga kita hari ini menghadap Allah, meninggal dunia. Mohon perhatian dan doanya segitu. Untuk dilebih-lebihan. Innalillahi wa inna ilaihi. Lalu ada kalimat telah berpulang ke rahmatullah dengan tenang. Tinggal heula Jerman anu mah. Sok ibadah teh. Maka ke rahmatullah saudara rupa. Kalau ahli ibadah boleh dengan tenang. Hari ente nyaksian kerbau kan. Nyanyahonan dengan tenang. Baru maninasan mau dibukan kan. Nah itu. Nah sekarang penekanannya apa yang dimaksud menyegerakan ngurus mayit? 1. Istirja. 2.
pejamkan kelopak mata mayit. Lambat sedikit, sulit rapat. Innar ruha ijatu bido tabi'ahul basor. Sesungguhnya roh itu kalau keluar dari tubuh diikuti gerakan kelopak mata. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang meninggal, cepat tutup kelopak mata lagi. Pakai apa Ustaz? Pakai telunjuk dan ibu jari. Ini tidak semua orang saya beritahu. Tidak semua orang. Ini rahasia. Dan saya berkata begitu dalam setiap pengajian. Simpen di sudut kanan kiri kelopak mata mayit. Tekan yang lembut, buat putaran. Bismillah wa ala millati Rasulillah, Allahu Akbar. Tekan. Namun kalau pas ditekan kiri, dilepas, bentak dari, entah lupa. Entah lupa. Tutup. Nanti entah langsung barunya. Biar aku mata maju kecolok. Tutup. Sing sabar begitu. Bantuan mas mau bantuan. Semohon. Mulutnya rapatkan mayit itu sedikit banyak. Orang kalau meninggal itu suka rada terbuka. Bantulah dengan kain yang terbuat dari perban, bukan kafan. Kalau kain kafan mah licin, lepas deui. Dari pengalaman saya yang paling bagus kain kasak atau kain perban. Dia kan menggigit tuh, tarik di hadap ke luhur, bengket dengan lembut, tarik pelan-pelan, bengket. Kalau talinya lebih, jangan bikin pita. Ya mah ibu-ibu ya kalau tidak aku ayam mayat ini pakai pita. Jadi mayatnya sikat kado. Maka ibu pada cari, dia silakan masuk. Ternyata ya ibu-ibu pasti lebih banyak, bapak-bapak relatif banyak. Lalu setelah dirapatkan mulutnya, sedekapkan tangannya, luruskan ototnya, tutupi seluruh tubuhnya, posisikan dia seperti akan disalatkan. Lalu segera siapkan kain kafan. Lelaki idealnya 3 lembar, perempuan idealnya 5 lembar. Jangan lupa pengikat tali tubuh mayit di bawah itu sudah siap 4. 1 untuk di bawah telapak kaki, 2 untuk di lutut, 3 untuk di perut. Nah, yang terakhir di perut atau di dada. Nah, ini yang terakhir di atas. Itu kata orang umum pocong namanya. Padahal tidak ada dalam Islam pocong. Apalagi jurik pocong tidak ada. Makanya saya perhatikan film-film jurik di TV, harusnya ibu-ibu adalah orang pertama yang protes. Karena film jurik di TV kebanyakan diperankan oleh perempuan. Jarang jurik lelaki. Yang ada tuh jurik teh mini lampir, tidak ada aki lampir. Ini pelet, tidak ada aki pelet. Susah ngesot, tidak ada mantri ngesot. Kalau wewe, tidak ada kalau ngomong. Jadi kesimpulannya apa? Awewe pijuri. Awewe pijuri. Ayat dalilnya Ustaz, ayat An-Nisa'u habailus syaiton. Perempuan itu kendaraan efektif setan. Maksudnya Nabi Adam alaihi salam sekelas Nabi jatuh ke dunia akibat iblis menggoda Siti Hawa. Jadi menggoda lelaki melalui istrinya. Awewe. Sok bapak badan gede, kumis baplan, ku awewe dikicipan agore. Bahna awewe. Model abdi. Lain ngabohong. Ustaz itu kudu kuat, segalana. Banyak yang konsultasi ke abdi.
jahe-jahe, jada heran. Anak baru 2, perusahaan mantan suaminya banyak. Setiap datang ke saya, Ustaz, doakan abdi supaya abdi kenging imam terbaik dunia akhirat. Unggal panggil ngomong gitu. Jero hati, mencer hati. Aing kita teh. Lain kehayang, abdi hayang naman kita hayang. Tapi kan sunnah Nabi itu, yang disebut sunnah Nabi, lelaki boleh punya istri lebih dari 1. Syaratnya kalau Nabi lakukan yang Nabi contohkan, menunggu istri pertamanya meninggal dunia dulu. Siti Khadijah masih hidup, Nabi tidak nyadu. Istiqomah hiji Siti Khadijah. Siti Khadijah maut 6 Siti Aisyah, Siti Hafsah, Siti Hindu, terus sampai 8. Gitu. Jadi lamun bapak hayang nyadu, dakwan pamajikan. Ustaz, kumaha lamun pamajikan ka hiji hirup bae Ustaz. Nah makin ditanyakan, syukuri, makin nanya, keraya. Dah dipikir keraya. Makanya lamun ibu hayang dikerja kusarati, jadi wanita soleha, dikerja. Nukumahan soleha ijana jarta ilaiha samatka. Setiap suami dekat dengan ibu senang, betah. Dan dia punya 5 kecantikan, cantik wajah, pintar dandan. Tapi dandannya sesuaikan dengan umur. Jangan umur 70 bikin alis Krisdayanti. Belum mata Sahri. 70 tahun belum mata Sahri ini. Bisa lagi lompat. Itu penting mah bersih dan harum. Ya mah tidur tengah puting dirol bu. Wajah di masker, pakai baju daster biasa dipakai di dapur. Bawang cengek terasin nempel kene. Cek salaki aing asa tidur di dapur. Bulu ketek bau hasil. Cuma tinggal melipon teh. Enak tuh tengah puting ngajak lalu. Dandan. Kalau mau tidur dandan, sisir rambut ke belakang, jangan pernah ke depan. Sisir. Kamu disir ke hadap, lompat salah itu. Sering esok. Pakai bedak tipis, pakai lipstik tipis, bila perlu pakai baju tipis. Legging dari luar. Dan istri saya juga punya legging. Saya suruh, Neng beli legging nih. Kenapa Kak? Daripada akan ninggalin legging batur nih. Akan ingin warna apa? Cari saja corak trio macan. Oh ini corak trio macan. Pas tidur abis itu bisa bereng-bereng. Asal tidur dan mau. Sampai di mana? Urus baik, lain mau. Urus baik, lain mau. Sesudah disiapkan kain kafan, lalu di paling atas itu hamparkan kapas, taburkan kabur baru secukupnya. Kain kafan siap, mandikan, segera mandikan. Mau jam berapapun meninggal dunia, jam 1 malam, jam 2 malam, mandikan. Lambat sedikit kaku mayite, lambat sedikit mengeluarkan bau yang tidak sedap, lambat sedikit khawatir mayit punya penyakit menular. Segera, ini hebatnya agama kita. Mandikan. Siapa yang lebih berhak memandikan mayit? Orang terdekat. Ibu meninggal, suami ibu dan anak ibu boleh memandikan. Suami meninggal, ibu boleh memandikan. Ibu dan suami meninggal bareng, sini mandi. Supaya tidak sungkan memandikan jenazah pasangan kita,
saya sarankan sering-sering mandi bareng dengan suami. Bu, mandi bareng dengan suami itu sunnah, pahalanya gede. Tapi pengalaman saya pahit. Saya sedang mandi, saya masuk, halakan di baju. Neng, sunnah itu, sunnah di mana? Terpercaya kamu? Sunnah itu kan Siti Aisyah yang mandi bareng. Semua. Nah, setelah dimandikan, bungkus segera, sholati berulang-ulang. Nah, ini menyolatkan mayit semakin sering, semakin baik untuk mayit. Jadi jangan ditabokan mayitnya. Buat apa nabokan mayit? Lebih baik sholat terus, sholat terus. Jenazah bapak kita sholatkan terus. Itu yang terbaik. Capek Ustaz, istirahatlah. Pemain catur kan ya. Berapa dapat main catur? Kecap mayitnya sekakel. Nah, lanjut ya. Segera kuburkan. Nah, sekarang ini di Kota Bandung kita sedang kritis lahan makam. Krisis lahan makam. Maksudnya lahan makamnya tidak berkembang, calon mayitnya nambah. Apalagi sudah ada tradisi di Indonesia mah sudah ngubur satu mayit terus iya hiji si pulang mah teu meunang abus. Terus itu di mana begitu? Di Mekah, di Madinah, di Maklah dan di Bakti, jamaah haji meninggal dunia dalam jumlah banyak. Itu tetap masuk di lubang yang sudah ada mayitnya disatukan. Tidak pasea, mayitnya tidak pasea. Namun siapa dia? Justru mayit yang lebih awal dia bahagia. Alhamdulillah. Ada batu kado. Untuk itu untuk apa? Makanya saya pernah menyarankan ke Bapak Dada Rosada ketika jadi wali kota, sudah Pak gunakan sistem makam bertingkat, satu lubang 3 mayit. Kenapa usah 3 mayit? Kalau berempat bisa gak boleh Pak. Lalu kalau tidak terobosannya Bapak koordinasi dengan Pak Obat Sobarna agar Bapak bisa beli. Apakah gunung kecil atau bukit, beli saja oleh Kota Bandung khusus pemakaman umum untuk orang Bandung. Karena di Bandung sudah sulit. Dan makam itu yang bagus berupa bukit Pak. Tanahnya tandus, bukan tandus, tanahnya kering, itu bagus makam. Nah saya prihatin pemakaman di Lanca Cili itu, yang di Ciwasra. Itu kandungan airnya begitu kuat, dan saya saksikan beberapa kali nganter mayit musim hujan itu darah, rembesan darah mayit yang 2-3 bulan itu merembes masuk ke lubang yang baru digali, dan kesian ke mayitnya. Lamun makam lubangnya kandungan airnya deras, jadi proses pembusukan jasad itu cepat, jadi bau tidak enak. Yang bagus manu kering. Nah Bapak Ibu kudu berpikir nih, cari lahan untuk seluruh pendonor darah se-Bandung Raya. Nanti saya pimpin, tapi Bapak dipayunnya. Saya bukan takut, saya menghargai umat. Sebab itu dibutuhkan. Kayak apa pandemi. Nah yang ketiga, supaya cepat saya ingin masuk tanya jawab. Yang ketiga, yang tidak boleh diakhirkan itu menikahkan anak. Kalau anak kita sudah usia cukup, lalu dia sudah punya calon yang dia pilih, maka tidak ada alasan buat orang Islam untuk menunda-nunda. Tetap kita berhitung, tetap kita mengatur segalanya, tapi segera arahkan, nikahkan anak itu. Mengapa? Khawatir kalau ditunda-tunda nanti dia melakukan penyimpangan, yaitu melakukan nikah di luar nikah.
Itu kebutuhan biologis yang tidak bisa terbendung kalau kurang kuat iman. Makanya kalau anak sudah memberi sinyal ingin berumah tangga, respon, tetap ada pertimbangan, tetap ada aturan main, segera nikahkan, menyelamatkan anak, dan itu ibadah. Jangan lagi terlalu cenderung bicara alasan dunia. Oh, belum kerja, belum ini, belum itu mah yang saya alami. Pokoknya mah kalau sudah punya komitmen, punya semangat, nikahkan, bismillah. Nanti dia akan tergerak semangatnya dan Allah akan jamin rezekinya. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, kata Allah. Kami yang memberi rezeki, bukanmu, bukan pendidikanmu. Memang pendidikan itu perlu, tapi tidak semua pendidikan itu menjamin orang tersebut bisa serta-merta punya banyak keuntungan dunia. Nah, gitunya, kalau ada yang hamil di luar nikah, maaf ini, saya lebih memilih pendapat tidak boleh perempuan yang sedang hamil dinikahkan. Perempuan itu kalau sedang hamil, dia sedang dalam masa iddah, masa tunggu. Sampai kapan wanita hamil masa iddahnya? Hatta hamlahunna, sampai melahirkan. Jadi kalau ada perempuan sedang hamil dinikahkan, yang memerintahkannya, yang hadirnya, yang menikahkannya berdosa, karena orang yang sedang iddah tidak boleh dinikahkan dan nikahnya batal. Pasca pernikahan hubungan suami istrinya jadi zina itu. Karena perempuan yang sedang hamil tidak boleh dinikahkan, harus nunggu melahirkan dulu. Nah, kan ayeuna mah mesti nikahkeun we heula. Kayak geus lahir, nikahkeun deui ulang. Itu sama dengan mempermainkan aturan hukum Allah, bendung Allah teh. Kade, bapak ibu kalau tahu tetangga menikahkan anaknya, kita tahu dia hamil, kita diundang di pesta pernikahannya, jangan datang. Kalau datang berarti kita mensetujui pernikahan yang dilarang oleh Allah. Jadi yang punya masa iddah itu perempuan. Perempuan ditinggal mati suami 4 bulan 10 hari masa iddah, tidak boleh menerima lamaran dan pinangan. Lelaki tidak punya masa iddah, lelaki hanya punya masa bodoh. Bapak ditinggal mati istri, tidak ada masa iddah. Sore ngumpulkeun, isuk subuh nikah deui geus meunang. Tapi lelaki model gitu, laki-laki ngurus tunjuk. Ya, demikian mukadimah. Karena tidak ada air, saya stop dulu. Silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Mau ditanyakan, silakan. Yang mau bertanya, 3 orang penanya aja. Silakan. Untuk menambah wawasan. Kita maghrib jam berapa ya? Jam 5.55 ya. Mangga, silakan. Mohon. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Pak Ustadz, rata-rata ya di lingkungan saya, kalau ada yang meninggal itu biasanya kalau anaknya jauh gitu ya, sepuh, tunggu dulu anaknya gitu sampai datang anaknya tersebut gitu ya. Itu bagaimana Pak Ustadz hukumnya ya? Kasihan katanya, ada yang kasihan anaknya tapi kasihan mayatnya, seperti itu. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya jeritan anak tersebut menandai anak tersebut tidak paham agama. Kalau paham agama, dia tidak akan berkata begitu. Justru sebaliknya, jangan tunggu saya, perjalanan saya agak jauh. Dan kalau kita merasa kesian kepada ibu kita, justru segera kuburkan. Karena kehadiran kita itu kan yang ditunggu cuma doanya. Jadi begitu. Nah, ada lagi yang beralasan begini, jangan dikubur dulu ibu saya dari Singapura sedang take off. Kenapa? Saya ingin melihat wajah mama yang terakhir. Balikan ke manehna. Kunaon ningali wajah indung geus jadi mayit. Kamana awai aja indung keur hirup kamana? Tah tadi tinggali we wajah. Nah, itu pasti dia tidak bisa ngomong. Nah, tapi kalau dia berpesan begitu, wayahna harus ada
tokoh agama yang bisa memberi penjelasan. Tapi kalau toleransi waktu cuma sejam, ya bolehlah sejam. Tapi kalau sudah sampai 5 jam, 10 jam, karunya ka mayitna, jeung karunya tukang gali kuburna, cangkel kada kok. Itu. Begitu ya, Bu. Ada lagi? Ada lagi ibu atau bapak? Semua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tentang kehusuan sholatnya. Semua. Tadi Ustaz sampaikan kalau khusuan sholat itu sadar. Semua. Ada lagi nggak kriteria lain atau syarat lain bahwa kita tuh sudah khusus? Ya, saya tadi sudah katakan salah satu pengertian khusyuk, kita fokus siapa yang kita hadapi, Allah. Kalau Allah yang sudah kita yakini hadapi, maka presiden itu di bawah Allah. Berarti kan kita lebih tenang, lebih memberikan yang terbaik. Soalnya ngadada akang dibawa menghadap presiden, papayun kan beda psikologisnya. Nah ini Allah luar biasa. Nah itu hadirkan itu. Anta budallah ka'anaka yarah. Allah itu seolah-olah melihat. Wa ilam takun yarah, walaupun kamu tidak mampu melihat, fa innahu yarahu. Allah itu melihatmu. Fa innahu tarah. Allah melihatmu. Jadi itu yang disebut ihsan. Ya hadirkan Allah. Kedua, jaga gerakan, jaga bacaan. Tetapi pikiran tetap normal. Normal teh berjalan biasa. Makanya jangan kaget. Keur salat teh sok kayak kieu. Alas ya, mesti oi, kudu nama ka dinya heula tah kitu. Balikeun urang ka salat. Itu selalu ada pikiran gitu. Tadi kan abdi nyontohkan dompet, alas ya dompet tinggalkan, batalkeun. Amankan dompet, ulangi di salat. Begitu kan? Tertib, ikhlas karena Allah salat. Insya Allah kita khusyuk. Jadi khusyuk itu bukan berarti tidak ingat, tidak merasakan. Itu bukan khusyuk, TRI. Jadi Ya, ibu kalau ibu dan bapak tidak ada semua. Ya, terima kasih banyak. Ini sebenarnya bukan tidak mau bertanya, sudah sangat paham. Tapi gue pahamnya bingung dengan itu. Mudah-mudahan sing jantan ilmu nu manfaat. Semoga kita semua yang hadir di sini, khususnya minta diberi kesehatan lahir batin, barokah umur, di mana datang saat pertemuan kita dengan Allah. Semoga kematian kita dimudahkan dan kita bisa menggapai predikat husnul. Dan Ramadan tahun ini mudah-mudahan menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita. Allahumma rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afriq alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.